sayuran, bicara soal kurma dan buah zaitun dan lain sebagainya. Bahkan juga bicara soal hujan yang turun. Jadi sebenarnya Al-Quran ya, itu sudah memberitahukan kepada kita agar kita memperhatikan makanan kita. Dan kalau kita bicara makanan, tentu itu soal pangan. Nah, jadi perintah ini adalah perintah yang seperti perintah yang memang harus kita laksanakan. Jadi secara individu, ya maka individu ini harus memperhatikan apa yang dia makan. Nah, dalam skala yang lebih besar, negara juga harus memperhatikan bagaimana warga negaranya mencukupi pangannya. Oleh karena itu kan pemerintah misalnya punya kebijakan, punya rencana soal kedaulatan pangan, ya, kemudian juga soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita bicara soal ketahanan pangan dan teknologi, maka ini dua hal yang saling berkait, ya. Jadi teknologi pertanian itu sangat dibutuhkan untuk kemudian meningkatkan upaya kita untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Nah, karena itu sekali lagi disinilah sebenarnya peran santri. Ya, mungkin secara sekilas sebahagian orang mungkin bertanya, kira-kira apa kontribusi santri untuk mewujudkan ketahanan pangan dan teknologi ini? Nah, kita tahu bahwa sebahagian besar masyarakat Indonesia itu hidup di pedesaan, ya, hidup di pedesaan. Nah, makanya Prof. Sadi itu di Aceh dengan teman-temannya, termasuk saya, itu ada satu komunitas namanya Bedah Gampung. Ya, Bedah Gampung itu artinya membangun kampung. Nah, di kampung itu kan identik ya dengan persawahan, ya, dengan ladang, orang berkebun, orang bertani. Nah, kalau kita mau lihat juga rata-rata, ya kalau di Aceh, itu pesantren itu biasanya hadir di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Ya, bahkan juga di Aceh banyak pesantren yang punya lahan, ya, punya lahan pertanian, dan itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pesantren itu sendiri. Nah, karena itu di situ menurut saya posisi strategis santri, ya, yang identik dengan pesantren itu, ya, bagaimana kemudian berkontribusi untuk ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan teknologi. Nah, karena itu sekali lagi saya awalnya memang bertanya-tanya, ya, di mana posisi dan kontribusi santri terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan dan teknologi. Nah, karena itu sekali lagi ini diskusi menurut saya sesuatu yang sangat aktual, ya, karena dalam menghadapi COVID-19 ini kita juga dihadapkan dengan satu kondisi dan salah satu kondisinya itu adalah di mana upaya kita untuk mewujudkan ketahanan pangan itu juga akhirnya terkendala dengan anggaran. Ya, selama masa pandemi ini pemerintah itu memangkas anggaran Kementerian Pertahanan itu 7 triliun. Ya, awalnya 3,4 triliun. Kemudian dibesarkan lagi angkanya menjadi 7 triliun. Sehingga memang teman-teman di komisi terkait, ya, di komisi pertanian itu kerap mengkritisi pemerintah dan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia ini. Nah, seharusnya memang dalam situasi seperti ini, ya, anggaran untuk Kementerian Pertanian itu jangan dipangkas. Kalaupun dipangkas, barangkali tidak sebesar itu. Itu menunjukkan bahwa memang pemerintah, ya, belum serius untuk kemudian mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu sekali lagi saya menilai bahwa memang bicara soal ketahanan pangan, bicara soal teknologi, itu erat kaitannya dengan bagaimana regulasi dan yang mengatur ini. Regulasi inilah yang akan menuntun sistem, ya, ketahanan pangan kita, sistem pembangunan teknologi kita. Ya, apakah ada kebijakan-kebijakan negara yang selama ini melindungi pelaku-pelaku, pegiat-pegiat, pebisnis yang terkait dengan pangan ini. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada surat Abasa ayat Afwan Pak Nasir, mic-nya mati Pak. ayat maaf.
Jadi ketahanan pangan itu kan kondisi di mana seseorang ya secara fisik dan secara ekonomi mampu ya mendapatkan pangan, dia mampu mencukupi pangannya ya secara aman dan bergizi untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Ya, jadi ada dua hal yang saya catat di situ soal secara fisik dan secara ekonomi. Nah, karena itu sekali lagi bagaimana kemudian negara ya bisa dengan regulasinya, dengan kebijakan-kebijakannya itu justru bisa mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dan saya prediksikan bahwa ke depan soal pangan ini juga soal global. Ya, hampir semua negara ya, bicara soal pangan dan mereka berusaha untuk memenuhi ketersediaan pangannya. Ya, jadi diskusi ini sebenarnya menarik, apalagi tadi ada Prof. Sani, ada Pak Sugiarto, dan juga dua orang lainnya itu penting ya. Penting untuk kita kemudian sikapi dengan baik. Nah, sebagai pengantar, saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran ya itu sudah memberikan perhatian yang besar terkait bagaimana kita memenuhi kebutuhan pangan kita, dan kemudian juga negara ya juga sudah berusaha, meskipun memang usaha negara ini belum saya lihat secara serius dilakukan ya. Misalnya kita lihat ada Bulog ya, ada lain-lain dan sebagainya, ya itu juga kadang mengalami persoalan. Belum lagi budaya kehidupan di tengah-tengah masyarakat ya terkait mereka dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan ya. Nah, kemarin saya misalnya berkunjung ke Benar Meriah, salah satu kabupaten di Aceh. Saya bertemu dengan sekda setempat dan beliau menceritakan bahwa pemerintah daerah Benar Meriah sekarang sedang mendorong ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumahnya untuk menanam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ya, selama ini sudah sangat jarang ibu-ibu rumah tangga menanam sayur, menanam tanaman yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Ya, semuanya mereka beli. Ya, semuanya mereka beli. Padahal lahan kosong yang ada di sekitar rumah mereka itu bisa sebenarnya ditanami. Nah, karena itu kan butuh peran dan perhatian pemerintah ya untuk membantu masyarakat, memberikan bibit dan lain sebagainya, dan juga kemudian menjaga semangat masyarakat sehingga kemudian budaya menanam atau memanfaatkan lahan kosong untuk tanam-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh rumah tangga bukan hanya sekedar dilakukan ketika menghadapi pandemi ini, tapi juga bisa dilakukan terus-menerus sehingga ini juga akan mengurangi beban keuangan rumah tangga itu sendiri. Jadi Pak Ismatullah atau Ustadz Ismatullah saya ingin menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan teknologi itu sekali lagi sangat tergantung bagaimana regulasi yang dibuat oleh negara, dan itu terkait dengan sistem ketahanan pangan dan teknologi. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang kondusif yang dibuat oleh negara sehingga kemudian petani ya, terutama petani misalnya, ya itu bisa hidup sejahtera. Jujur kita akui bahwa kebanyakan petani kita adalah petani penggarap, ya mereka tidak punya lahan, ya sehingga posisi petani masih dalam keadaan miskin. Nah, belum lagi lahan-lahan tidur, ya yang hari ini belum dioptimalkan, belum dimanfaatkan oleh negara. Bahkan kadang pemberian HGU di banyak daerah itu justru merugikan daerah. Ya, HGU itu tidak dimanfaatkan oleh pemilik HGU, tanahnya ditelantarkan, ya, dan akhirnya lahan-lahan itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ketika pemerintah daerah berusaha ya untuk istilahnya menggedor HGU itu, ya tiba-tiba kemudian ada perlawanan dan mereka bicara soal hukum. Jadi ini problematika terkait dengan bagaimana kita mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan bagaimana teknologi bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu. Barangkali demikian pengantar dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas ya terkait apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Ustadz Ismatullah dan terima kasih atas kesabaran mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Nasir Jamil, SAG MSI. Jazakallah khairan katsiran. Beberapa hal
ilmu informasi juga sudah kita dengarkan, kita simak. Ada beberapa poin yang menjadi catatan juga gitu bagi kita. Peran dari masyarakat terutama didorong dengan regulasi dari pemerintahnya seperti apa gitu, jangan sekedar masyarakat doang, apalagi di lingkungannya santri ini, apalagi santri yang biasanya hanya mempelajari ilmu agama, di satu sisi juga dia dituntut untuk bisa nanti hidup mandiri gitu. Dengan kondisi yang saat ini sedang luar biasa pandemi, insya Allah ketahanan pangan akan seperti apa kita lakukan di lingkungan pesantren khususnya. Para santri nanti akan berbuat apa, insya Allah kita akan simak pemaparan dari Bapak Dr. Sugiharto, SEMBE, insya Allah yang akan membahas tentang ketahanan pangan. Seperti apa dan bagaimananya, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sugiharto, SEMBE. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo Bapak. Oh, sebentar. Suaranya belum. Bisa dimulai? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian di Zoom meeting ini yang saya hormati, tadi pengantar dari wakil rakyat kita, Pak Muzamil ya. Dan Prof. Sani, ini sahabat seperjuangan. 20 tahun saya sama Pak Sani di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sekarang beliau sekretaris Dewan Pakar. Jadi yang menggerakkan Dewan Pakar para cendekiawan Muslim di seluruh Indonesia ini adalah, termasuk di seluruh dunia, itu adalah Profesor Teguh Sani. Saya merasa tersanjung hari ini karena atas inisiatif Darun Najah, pesantren yang baru mulai tapi sudah mulai juga mengglobal ini. Karena Pak Iskandar Agam, atau yang biasa kita sebut Bang Agam, ini luar biasa. Dengan bermodal keberanian jual beli jengkol bisa mondar-mandir Jakarta, Kairo, pulang pergi 2 minggu sekali. Dahsyat itu, sebelum COVID-19. Untuk sebagai tambahan, ini pemicu ya. Saya ini memang terlahir itu, kalau pernah lihat di Kick Andy, pernah ada cerita tentang bagaimana jalan keras menuju sukses. Ada juga buku biografi yang ditulis oleh Dr. Zaim Uhrawi, namanya Pengasong yang Jadi Menteri. Memang agak unik. Namanya Sugiharto Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Tapi terlahir miskin. Kemudian dengan segala daya dan upaya berdoa, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, langkah rezeki, jabatan maut itu adalah prerogatif Allah. 2004, 2007, meskipun saya di jalur swasta sebagai CFO dan CEO dari Medco Group Company, perusahaan pribumi, saya diangkat oleh Presiden Yudhoyono sebagai Menteri Negara BUMN yang memimpin lebih dari 616 BUMN dengan seluruh sektor, dengan lebih dari 2 juta karyawannya. Dan alhamdulillah sekarang menjadi pendulum pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, karena saya berasal dari bawah, saya tidak meninggalkan karakter saya sebagai pengusaha kelas menengah kecil. Saya pernah menjadi asongan, pernah jadi tukang parkir, pernah jadi kuli di Pelabuhan Tanjung Priuk, pernah menjadi pedagang asongan di pangkalan ojek, dan alhamdulillah mulai merangkak dari nol, dari bawah, step by step, dari mulai pekerja trainee, junior assistant, semi senior, senior, asisten supervisor, dan seterusnya, sampai saya menjabat sebagai CEO and salah satu the best CEO of the year tahun 96. Dan saya mendapatkan hadiah dari Menteri Pendidikan pada waktu itu, 1 buah mobil yang tidak pernah saya miliki sebelumnya. Subhanallah.
Alhamdulillah. Nah, hari ini waktu kita sebetulnya nggak banyak. Saya sebetulnya ingin sekali berinteraksi lebih banyak karena pengalaman mengelola badan usaha yang besar. Bahkan saya 5 tahun, 2010-2015 itu sebagai komisaris utama Pertamina. Tapi saya juga pernah mengelola perusahaan yang kecil. Saya mencoba menyeimbangkan antara pemahaman saya tentang IMTAK dengan IPTEK. Saya pernah menjadi pengusaha sekelas ruko. Saya pernah main di minyak atsiri, peternakan lele. Kemudian juga untuk yang menengah pernah mengolah kepiting atau yang disebut crab itu menjadi bahan olahan dan diekspor ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Pernah juga memelihara kambing, ternak. Pernah juga kerbau, sapi, ayam, dan hewan-hewan hidup lainnya termasuk hortikultur. Jadi ada pengalaman di lapangan yang saya coba lihat dan alhamdulillah dalam 2 periode Majelis Wali Amanah IPB, Center of Excellence-nya untuk Inovasi Pertanian, saya dipercaya menjadi anggota Wali Amanah sampai dengan tahun lalu. Dan dengan berbekal pengalaman teori dan praktek di lapangan, serta wawasan helikopter maupun satelit view tentang bagaimana mengorganisasi suatu korporasi, barangkali hari ini saya bisa sedikit menyumbangkan pikiran-pikiran tentang bagaimana ketahanan pangan dan teknologi alay santri ini bisa berjalan. Sebetulnya waktu kita tidak terlalu banyak. Saya mempersiapkan banyak slide, tapi nanti di dalam presentasi ini saya akan coba tayangkan ada 11 slide yang saya pilih, kemudian ada 11 lagi contoh lampiran bagaimana kolaborasi antara pesantren dengan stakeholders yang lain, utamanya adalah Central Excellence di bidang pertanian. Kebetulan saya di IPB sebagai wali amanah dan membina holding company BLST pada waktu itu, dan di sana ada pusat keunggulan bibit namanya Botani Seed Indonesia yang direktur utamanya sering berkonsultasi dengan saya, dan saya juga tayangkan penawaran dari IPB bagaimana pesantren bisa berkolaborasi untuk menggunakan bisnis model yang barangkali sudah dikaji oleh IPB dan siap untuk dipekerjasamakan dengan pesantren-pesantren di Indonesia atau dimanapun berada. Saya juga dalam kesempatan ini, kalau 20 menit ini tidak cukup, mudah-mudahan panitia bisa memberikan WhatsApp dan nomor email saya, dan kita nanti akan memperdalam one-on-one ya melalui jalur-jalur pribadi, silahkan. Dan saya senang bila mana setelah seminar ini, karena seminar ini hanya sifatnya pengantar, karena cuma 20 menit, tetapi yang paling penting setelah ini adalah tindak lanjut. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, saya sebetulnya ingin menayangkan satu slide, sebuah paradoks yang menurut Profesor B.J. Habibie itu relevan dengan kondisi kekinian kita, even sebelum COVID, ya, apalagi setelah COVID, adalah paradoks tentang Indonesia. Paradoks tentang Indonesia, kita kaya tapi miskin, kekayaan sumber daya alam melimpah, tapi miskin penghasilan. Income per kapita kita belumlah termasuk ke dalam negara maju. Walaupun ada perubahan yang cukup baik, tetapi jauh kita di bawah Korea Selatan, kita jauh di bawah Malaysia, apalagi Singapura. Income per kapita kita masih kurang dari $4.000 setelah 75 tahun kita merdeka. Padahal kita negara yang sumber daya alamnya melimpah dengan 17.500 pulau dan lebih dari juta kilometer persegi jumlah lautan kita. Kita juga besar tapi kerdil. Amat besar wilayah dan penduduknya, tapi kerdil dalam produktivitas dan daya saing. Kita kuat tapi lemah, kuat dalam anarkisme, lemah dalam tantangan global. Kita indah tapi buruk, indah dalam potensi dan prospeknya, namun buruk dalam pengelolaannya. Lanjut. Nah,
Kenapa paradoks? Karena telah terjadi penyakit orientasi. Ini kata almarhum Profesor B.J. Habibie. Selama ini kita lebih mengandalkan sumber daya alam ketimbang sumber daya manusia. Artinya santri itu dianggap sebagai pelengkap penyerta barangkali, bukan pelengkap utama. Kita lebih berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang. Kita lebih mengutamakan citra daripada karya nyata. Kita sangat berpikir makro ketimbang mikro. Dan kita lebih mengandalkan cost edit daripada value edit. Kita lebih berorientasi pada neraca pembayaran dan perdagangan ketimbang neraca jam kerja. Kita lebih menyukai jalan pintas, KKN, daripada kejujuran dan kebajikan. Dan kita lebih menganggap jabatan atau kekuasaan atau power sebagai tujuan dan bahkan sarana untuk mencapai tujuan. Dan biasanya power bertendensi untuk tidak amanah atau korup, ya, ketimbang yang diharapkan oleh kita. Nah, ini adalah selalu saya kutip karena saya anggap relevan untuk memicu adrenalin kita bahwa kita harus berubah dari saat seperti sekarang. Kita masih mempunyai harapan karena saya katakan tadi bahwa Allah alhamdulillah telah menakdirkan kita lahir di bumi Nusantara yang kaya. Dan kita punya potensi yang begitu besar yang mudah-mudahan untuk generasi sekarang dan akan datang tetap bisa didaya gunakan sehubungan dengan perubahan zona abad yang akan datang ini. Kita juga memiliki tantangan, tapi sekaligus juga memiliki harapan besar dari pemerintah kita yang telah mencanangkan salah satunya adalah nawacita atau gotong royong sebagai salah satu stimulus untuk pembangunan bangsa ke depan. Lanjut. Nah, suka tidak suka kita telah berada di wilayah yang kita sebut abad ataupun zona waktu yang disebut VUCA, vulnerable, uncertain, kompleks, dan ambigu. Dan di bidang industri kita sudah berhijrah dari industri 3.0 ke industri 4.0. Dan kita mengenal adanya cloud automation, IoT, Internet of Things, big data, dan seterusnya. Ini nanti akan disampaikan oleh Profesor Sani lebih mendalam. Lanjut. Kita, Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di muka bumi, ya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, itu alhamdulillah Indonesia dengan hampir 270 juta penduduk adalah penduduk yang negaranya terbesar, negara yang berpenduduk terbesar keempat di muka bumi. Dan kita 60% dari penduduk dari seluruh ASEAN. Dalam bonus demografi yang selalu dikemukakan oleh banyak kajian-kajian luar negeri, oleh karena dependency ratio kita, artinya rasio antara mereka yang produktif usia 14-65 tahun, itu lebih dari 60% dari penduduk negeri, maka usia produktif ini disebut bonus demografi. Ini berbanding terbalik misalnya dengan Jepang, yang jumlah dependensinya itu, yang orang tua, jompo, balita, itu lebih besar daripada usia produktif. Nah, itulah yang disebut bonus demografi. Dan dari tahun 2010 yang lalu sampai tahun 2030, kita akan menikmati bonus demografi 67 sampai dengan 30%. Itu adalah yang kita tanggung dari yang 67-70% itu lebih kurang usia yang produktif, sehingga dia menopang lebih sedikit orang yang memang harus ditopang, yaitu yang balita dan orang-orang tua. Lanjut. Nah, untuk itu karena kita sudah dunia semakin flat, semakin rata, semakin cair, diperlukan kreativitas. Dan kreativitas inilah merupakan daya saing kita ke depan. Jadi kalau tadi seperti kata Pak Muzamil, if kita biasa-biasa saja mungkin kita akan susah. Kalau kita tidak merubah paradigm atau shift paradigm, kita juga akan mengalami kesulitan. Nah, Indonesia saya punya potensi besar. Oleh karena apa? Saya perhatikan sejak 20 tahun terakhir ini, dalam lomba matematika internasional, fisika internasional, dan lain-lain, itu selalu saja anak-anak Indonesia bisa mendapatkan medali emas. Artinya, anak-anak Indonesia sebetulnya bangsa yang terlahir juga memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa.
Oleh karena itu, ke depan dengan era industri 4.0 tadi, kreatif ekonomi ini menjadi salah satu cara barangkali untuk mengejar ketinggalan kita di masa yang akan datang. Ya, kalau negara-negara Eropa membutuhkan 2-3 abad untuk menaikkan ekonomi growth-nya lebih tinggi dari 2% atau 3%, kita bila mana kurikulum ekonomi baik, maka dengan kreatif ekonomi mungkin kita akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketiga terbaik di Asia seperti yang sudah kita alami, bahkan lebih baik dari itu. Dan itu adalah karena mungkin kita sudah berada di dunia yang lebih flat saat ini. Lanjut. Saya ingin balik sedikit bahwa kebetulan ini Menteri Agamanya orang Aceh nih, Pak Fahru Rozi. Ini tadi Pak Muzamil orang Aceh, kemudian Pak Agam orang Aceh. Ini luar biasa semangat Aceh kita ini. Nah, saya mengutip ucapan beliau pada saat membuka forum pesantren, pondok pesantren se-Indonesia, forum musyawarah di Lebo yang lalu. Dia mengatakan bahwa berdasarkan statistik Departemen Agama, itu ada 28.194 pesantren yang tercatat, yang memiliki 5 juta santri yang mukim, dan 18 juta santri yang wirawiri ke pesantren, termasuk sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Jadi dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri ditambah lagi dengan 1,5 juta pengajar atau ustadz atau para pendamping di pesantren. Jadi kalau kita lihat jumlah santri dan jumlah pengajar itu hampir 20 juta orang. Bila mana kita kalikan rata-rata jumlah orang tua dan keluarga itu 3 orang saja, maka santri, ustadz ditambah dengan keluarga santri itu sudah lebih dari 60 juta orang. Lebih dari 30% dari penduduk Indonesia. Subhanallah. Ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau ingin kita katakan misalnya tiap santri setiap hari rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi 0,3 kilogram beras, ya, maka dalam sehari, sebulan, setahun, itu kira-kira nilai beras yang dibutuhkan itu ditambah dengan lauk pauk tidak kurang dari 120 triliun. Nah, luar biasa potensi ekonomi dari sisi demand side daripada para santri kita di seluruh tanah air. Jadi memang beruntung sekali ya, mungkin di muka bumi ini negeri yang paling banyak masjid dan pesantrennya itu adalah alhamdulillah Indonesia. Di seluruh Nusantara ini bahkan yang tercatat itu hampir 1 juta masjid dan musola, yang tidak tercatat mungkin ditambah 1 juta lagi ada 2 juta. Tapi alhamdulillah 2 juta masjid lebih ini belum menjadikan pendulum untuk menggerakkan ekonomi negeri kita, wabil khusus untuk menggerakkan umat. Saya ingin sumbang saran nanti bagaimana kita juga, karena hampir setiap pesantren pasti ada masjidnya, atau ada musolanya, atau ada langgarnya. Tingkatan masjid pun dari masjid nasional, masjid jami, masjid raya, masjid biasa, ya, dan sebagainya. Dan itu sampai sekarang baru sebagian besar hanya sekedar masjid, belum difungsikan sebagaimana di zaman Nabi menjadi pusat logistik, bisa menjadi pasar atau e-commerce kalau sekarang, bisa menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah, sekaligus juga bisa menjadi pusat logistik, dan bahkan bisa menjadi pusat untuk menjaga kesehatan kita. Nah, lanjut. Nah, kita akan coba shifting sedikit bahwa kembali ke topik utama, bahwa di era pandemi COVID yang melanda muka bumi saat ini, itu memang terjadi perubahan yang sangat-sangat mendasar mengenai pola distribusi dan pola produksi daripada ketahanan pangan dunia, ya. Saya tidak akan masuk ke sini karena kita bicara di level pesantren, tetapi bahwa hari ini di muka bumi terjadi disalokasi sumber daya produksi sekaligus konsumsi karena banyak negara, ratusan negara sudah menerapkan lockdown. Di Indonesia lebih dari 400 kabupaten dan kota itu sudah menerapkan lockdown, sehingga pola distribusinya juga menjadi mismatch, sehingga ada daerah yang langka tetapi ada juga daerah yang surplus. Lanjut. Harga beras dunia naik secara luar biasa, juga gandum
juga bahan-bahan kebutuhan lainnya. Bahkan di Lahore, Pakistan, saya membaca dari Wall Street Journal, itu telah terjadi kelaparan di mana-mana dan orang sudah mengantri makanan. Nah, mudah-mudahan di Indonesia, meskipun ada beberapa daerah yang sudah mulai mengalami kelangkaan, tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Naif bila mana kita negara yang subur, tetapi juga mengalami kelangkaan pangan. Lanjut saja. Nah, saya ingin merekomendasikan bahwa kita harus menjadikan pesantren sebagai epicentrum perubahan. Karena tadi dengan 28.000 pesantren lebih dan 18 juta dan kira-kira 60 juta stakeholders utamanya, yaitu orang tua, murid, dan keluarga, ini menjadi power untuk perubahan khususnya di bidang ketahanan pangan dan ekonomi. Sekali lagi, saya mengusulkan, karena ini waktu kita nggak banyak, masjid difungsikan tidak hanya sebagai tempat sholat-sholat fardu atau untuk sholat-sholat wajib lainnya, tetapi masjid bisa dijadikan 5 fungsi penggerak umat, yaitu edukasi, dakwah, logistik, kesehatan, dan pasar atau commerce. Jadikan new normal sebagai pemicu kemandirian pangan dan teknologi pertanian di pesantren. Kita harus memperkuat kelembagaan ekonomi bisnis pesantren melalui koperasi, BMT, BPRS. Contoh di antara yang telah sukses dan ordernya itu cukup besar, yaitu pesantren Sidogiri yang memiliki BPRS yang sekarang sudah omsetnya per hari itu sudah triliunan, yaitu di Jawa Timur. Ini merupakan salah satu model, bisa diakses sama teman-teman nanti barangkali untuk melihat bagaimana Sidogiri di Jawa Timur itu dikelola dengan baik oleh para santri, para pimpinan pondok, dan semua komunitas atau stakeholders-nya Sidogiri. Bangun kolaborasi dengan stakeholders lain, antar pesantren, alumni dan santri, keluarga santri, pemilik lahan, modal, pasar, perguruan tinggi, atau kita gunakan aplikasi inovasi teknologi yang nanti mungkin akan disambung oleh Pak Profesor Sani. Kita harus fokus pada komunitas unggulan di masing-masing pesantren. Kalau bisa ada yang disebut one pesantren, one product. Pak Agam itu sudah memulai di Darul Najah, itu berternak lele, ya kalau tidak salah, dan itu dilakukan secara manual, tetapi dengan model atau bisnis model lele yang dikembangkan itu bisa dicontoh juga buat yang lain. Saya sengaja ada video nanti bagaimana lele dengan pendekatan teknologi bisa menjadi lumbung sebetulnya penghasilan pesantren, sekaligus memenuhi kebutuhan proteinnya para santri. Santri-santri yang umumnya usia milenial, ya harus tidak boleh gaptek. Dia harus mampu menggunakan inovasi berbagai aplikasi startup dengan memanfaatkan marketplace yang sudah semakin flat, guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, sekaligus ini memotong mata rantai rantai ekonomi. Bayangkan sekarang petani jagung ketika menjual jagung pipilan hasil kebunnya, mungkin harganya 1 kilo hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Tetapi kalau kita membeli dalam bentuk feed meal, makanan ternak, itu harganya sudah bisa di atas 20.000 per kilo. Jadi bayangkan, karena adanya supply chain, ada petani yang memproduksi, kemudian ada candak kula yang merentenir, yang merente petani, sehingga harga bisa dinaikkan berkali lipat. Kemudian ada transporternya, ada kontraktornya, ada pengumpulnya, dan kemudian baru nanti di ujungnya ada off-takernya atau pembelinya. Jadi mata rantainya ini terlalu panjang, akibatnya di tingkat petani masih rendah, bahkan kadang-kadang mereka merugi, tetapi di tingkat konsumen itu malah harganya berkali-kali lipat, beberapa ratus % kalau kita ambil contoh jagung misalnya. Nah, dengan teknologi itu bisa kita potong sehingga antara produsen dan konsumen itu bisa bertemu langsung melalui satu marketplace, sehingga rente ekonomi yang panjang itu bisa dipotong dan akibatnya nilai tambah petani bisa naik. Kemudian otomatis juga pembeli atau user atau dari demand side itu bisa mendapatkan produk yang berkualitas dengan kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah. Nah, ada satu hal lagi yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa dengan adanya teknologi, kita bisa memobilisasi dana untuk kepentingan pesantren yang dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf melalui aplikasi crowdfunding, sehingga
kita bisa memastikan kehalalan sumber dana untuk usaha-usaha di lingkungan pesantren. Ini sebagai pengantar, saya edit 2 slide grup yang mungkin nanti bisa kita diskusikan pada saat tanya jawab. Yang pertama adalah mengenai tawaran pesantren untuk berkolaborasi dengan salah satu Center of Excellence Inovasi di bidang pertanian, yaitu IPB dari PT Botani Seed Indonesia. Itu ada 11 slide ya, di mana ada bisnis modelnya. Nanti bisnis modelnya itu ada kebun buah berteknologi, ada urban farming, ada integrated farming, peternakan, untuk perikanan, biofarmaka, ya, obat-obatan, herbal dan sebagainya, pangan, kemudian kehutanan, pakan dan biomedical, sarana dan prasarana lingkungan atau SARPAS, kemudian pengembangan industri biomasa. Jadi ini ada 10 tawaran yang nanti tidak, sebagaimana saya katakan tadi, kita harus berkolaborasi dengan Center of Excellence untuk inovasi teknologinya. Karena jangan berharap kita pesantren melakukan riset sendiri. Banyak sekali ahli-ahli yang sudah available di luar. Bahkan ada paradigm shift sekarang. Kalau dulu tempatnya Prof. Sani ini dikatakan research university, karena sekarang research and development itu sudah available dan bisa diklik dari seluruh dunia hasil kajian-kajian. Mereka sekarang sudah orientasi visinya menjadi entrepreneurs university. IPB juga demikian. Jadi banyak kampus-kampus yang dulu fokus pada R&D, sekarang supaya tidak terjadi duplikasi, mereka sekarang masuk ke entrepreneur university. Saya kira pesantren di samping kita memperkuat ilmu agama, tidaklah salah juga mengenal industri teknologi, utamanya ketahanan pangan di lingkungan sendiri, sehingga mereka ketika mereka terjun ke masyarakat, insya Allah mereka juga memiliki bekal kemandirian dan bisa berdakwah dengan lebih baik dibandingkan dengan kalau hanya menguasai agama tapi tidak menguasai ilmu garis siangnya. Mungkin itu pengantar dari saya. Ada juga di dalam video saya yang saya lampirkan salah satu contoh bagaimana peternakan lele dilakukan dengan teknologi sehingga kepastian produksi, kepastian kualitas produksi dan kualitas harga itu bisa dijamin sehingga keekonomiannya menjadi lebih baik. Nah, kita tahu dari lele saja itu rata-rata kalau memenuhi skala ekonomi per kilo all in cost-nya bisa 12.000, kita bisa menjual di pasar tidak kurang dari Rp16.000, sehingga kita bisa mendapatkan contoh itu misalnya 30% margin dari hasil peternakan lele misalnya. Dan ada model-model lain yang mungkin bisa dilihat di sini, dan itu mungkin sambil lalu nanti bisa dijadikan referensi, karena saya lihat ini yang melihat sudah 1,4 juta orang dan followernya cukup banyak, dan kayaknya yang sudah subscribe itu semua rata-rata berminat juga untuk beternak lele, baik dari Indonesia maupun dari seluruh negara-negara lain yang mengakses website ini di YouTube. Saya kira ini pengantar saya, mohon maaf terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diputar. Ini contoh. Halo. Ya. Ini kalau nanti ini ada contoh video bagaimana fish farming ya. Dalam contoh ini adalah bisa diterapkan juga tidak hanya untuk lele, untuk ikan patin. Saya sudah melihat di beberapa sentra, baik dari mulai pembibitan, pemijahan, pembibitan, pembesaran, bahkan sampai produksi secara ekonomis. Ini banyak contohnya, dan saya kira dengan teknologi tadi bisa diterapkan secara mudah, murah, dan mudah sekali untuk bisa dikelola di tingkat pesantren. Saya kira ini barangkali penawaran saya. Mulailah dengan hal-hal yang lebih sederhana yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya ikan patin, ikan nila, ikan mas, gurami, ikan lele dan seterusnya. Saya kira ini bisa dicontoh nanti dan bisa kita diskusikan. Sekali lagi saya mohon bagi teman-teman yang ingin pendalaman, silahkan WhatsApp saya di 081 31065 8888. Saya ulangi 081 31065 8888. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sugiarto SMI yang telah memaparkan tentang bagaimana sih seharusnya pesantren. Dalam hal ini barangkali pihak manajemen pesantren, di situ ada asatidz dan juga para santri yang memang setiap hari berkecimpung belajar mempelajari ilmu agama untuk liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum. Bukan hanya saja agama tapi juga tentu untuk ilmu untuk bisa membangun kemandirian dia, karena suatu saat pasti santri akan kembali ke lingkungannya, ke masyarakatnya. Sebelum terjun ke masyarakat tentunya di lingkungan pesantren dulu. Alangkah lebih baik jika kita simak penjelasan pemaparan dari Profesor Teguh Abdullah Sani bagaimana teknologi tentang ketahanan pangan. Kami persilakan Bapak Profesor Teguh Abdullah Sani untuk menyampaikan. Baik. Assalamualaikum. Saya sudah masuk belum nih? Sudah. Sharing saya sudah masuk belum? Sudah ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil alil karim. الملك الفاتح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sangat senang bisa bersilaturahim dari sahabat-sahabat semua ternyata dari seluruh dunia ya, pada hari lahir Pancasila hari ini 1 Juni 2020. Ini suatu kebetulan atau memang betul tidak sebetulan, tapi memang Allah merencanakan kita bicara pada hari lahir Pancasila. Tadi saya ingin bicara juga tentang Pancasila, tapi kelihatannya waktu tidak cukup karena ini berkaitan dengan sebagaimana situasi negara sekarang. Kelihatannya Pancasila ada yang ingin mengobrak-abrik ini. Oleh karena itu, bagaimana kita tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila itu yang didahirkan juga oleh para ulama. Itu perlu dipahami juga bersama. Nah, pada kesempatan ini panitia meminta saya bagaimana bisa membicarakan tentang implementasi tatanan pangan dan teknologi ala santri. Saya tambahkan di era new normal. Karena era normal, walaupun kenyataannya sebenarnya belum normal. Tapi kita dipaksa untuk normal. Tapi baiklah, ini bagaimana kita bisa merekonstruksi masa depan kita dalam new normal, yang tidak mungkin kembali ke normal seperti biasa. Nah, sehari-hari saya di ITB, di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, perlu dipahami itu. Bagaimana orang teknik pertambangan dan perminyakan nanti bicara tentang pangan. Kalau teknologi sudah pasti. Saya hari-hari di ITB, di Fakultas Teknologi Pertambangan dan Perminyakan. Kemudian saya mengajar di Kyoto University, di tema alumni saya di sana, di Kyoto University Jepang. Saya sehari-hari sebagai ketua Dewan Pakar ICMI, seperti yang dikatakan Mas Sugi tadi. Juga satu hal penting juga adalah Yayasan Bodo Gampong. Ini coba saya mencoba membangun kampung halaman saya sendiri yang sudah jauh tertinggal, miskin lagi, Masya Allah. Jadi tentu hati menjadi renyuh. Bagaimana bisa membangun kampung halaman sendiri yang sudah jauh tertinggal karena perang yang cukup panjang. Baik, nah kita bicara tentang penyebaran global, COVID global saat ini. Ini negara-negara maju pada hari ini benar-benar sedang down. Amerika hari ini rusuh. Eropa juga begitu. Mereka kebingungan bagaimana membangun ekonomi mereka. Jadi umumnya di daerah sini Pak, Ibu, adik-adik sekalian, di subtropis ini. Di subtropis ini. Ya, kita masih beruntung berdasarkan teori klimatologi, daerah kita panas, daerah tropis. Itu meningkat. Tapi yang membuat Indonesia naik itu akibat hubungan internasional. Dengan pesawat, dengan hubungan internasional sekarang dengan globalisasi tidak memungkinkan orang menahan orang masuk dan keluar dari Indonesia dengan leluasa. Sekarang dengan demikian bandara-bandara itu bisa menjadi gudang-gudang COVID pertumbuhannya itu. Oleh karena itu ini harus diperhatikan dalam PSBB ini, kita harus mengikuti aturan main itu. Jangan seperti Korea Selatan, baru saja buka sekolahnya sehari sudah tutup kembali.
karena begitu sehari sudah menyebar kemana-mana dan langsung pemerintah menutup kembali. Nah, hari ini kita di sini, berarti Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian semua, kita baru menanjak sini. Kita belum mencapai titik topnya belum nih, titik puncaknya belum lagi baru bicara dengan new normal, jauh, kita masih jauh. Oleh karena itu perlu diperhatikan, kita harus memenuhi syarat-syarat COVID. Nah, ini sekarang bagaimana konsekuensinya terhadap ketahanan pangan? Ketahanan pangan total turun. Bagaimana tidak? Nilai NPP atau nilai tukar petani juga turun semua. Tanaman pangan menurun, minus 1,5, hortikultura menurun, NTPR juga menurun, peternakan juga menurun, hampir semua menurun. NTP totalnya kira-kira minus 1,73. Ini perhatikan grafik yang di sebelah kiri, ini dia sangat menurun dengan drastis series NTP-nya. Terutama nanti pada bulan November, Desember, Januari di depan ini dan tahun depan, itu terjadi perubahan yang sangat drastis apabila ketahanan pangan tidak bisa diladeni dengan baik, dikontrol dengan baik. Nah, ketahanan pangan akan turun drastis nanti pada bulan Mei, Juni, Juli. Nah, itu akan turun drastis, terutama pada nanti November puncaknya. Jadi, ini adalah data dari BPS April kemarin, launch yang dibicarakan oleh Profesor Bustanul Arifin. Dia mengungkapkan betapa sangat pentingnya memperhatikan ketahanan pangan karena produktivitas turun. Dan negara-negara lain pun tidak impor, tidak mau impor beras mereka, tidak mau makanan mereka, karena mereka membutuhkan sendiri. Ini yang terjadi problem, karena sebagian besar kita pun dari impor, daging, bawang, kedelai, termasuk beras. Oleh karena itu, ini kembali lagi, pesantren bisa nggak melakukan satu action sendiri? Bagaimana pesantren yang ada di desa-desa, di pinggiran kota, yuk kita bersama memanage ini. Ini bisa menjadi kekuatan besar. Tapi baiklah, kita lihat dulu impact coronavirus ini. Ini hampir semua negara-negara down. Maka dia mengatakan, ekonom mengatakan terjadi Great Depression tahun ini. Dan di Amerika luar biasa. Begitupun Jepang turun drastis, Eropa juga turun drastis, termasuk Asia. Eurasia zone ini juga turun drastis. Dengan demikian, bagaimana bisa mengantisipasi semua ini? Ini adalah problem besar, termasuk negara kita. Kemudian, siapa pemenangnya? Nah, ini dia, perhatikan. Siapa pemenang dalam situasi COVID ini? Situasi pandemi ini. Kita lihat, yang berhasil memenangkan sini adalah semua yang menguasai teknologi. Nomor satu adalah number one, Zoom. Dia penghasilan hari ini mencapai 4,2 million US dollar. Ini angka yang sangat dasar. Hanya Zoom semata, suatu perusahaan teknologi yang menggunakan IT yang kita pakai sekarang. TikTok gede. Kita termasuk orang yang bisa memperkenalkan Zoom, memperkaya Zoom. TikTok. Jadi dengan demikian, betapa Zoom ini menjadi suatu yang boom ya pada saat COVID ini. Dia keuntungan dia super. Mungkin karena banyak di rumah, orang-orang semua bermain TikTok. Ini bermain TikTok. Jadi dia penghasilan dia sudah mencapai 2 million US dollar. Kemudian ada Hangout Meet, ada Hospitality, Google Classroom, sampai Microsoft Teams. Ini termasuk yang sering saya pakai juga dalam berhubungan dengan Pertamina, dengan perusahaan-perusahaan BUMN, itu dengan Microsoft Teams. Jadi perhatikan, nomor 2 pemenang adalah Cina lagi. Pemenang ekonomi teknologi ventilator, Cina paling laris karena dia murah. Cina, dia begitu wabah ada, dia sudah siap ventilatornya. Nah ini dia pemenang. Nomor 3 Rusia. Rusia adalah pemenang juga. Dia ventilator Rusia banyak, juga harga relatif lebih murah dari ventilator negara Eropa lain atau negara Amerika atau Jepang. Dia lebih murah. Dengan demikian kita bisa lihat dari 3 ini saja negara yang menguasai teknologi ada pemenang dalam situasi perang COVID saat ini. Baik. Kemudian World Economic Forum juga membicarakan who will be the winners in a post-pandemic economy. Siapa pemenang setelah pandemi COVID ini berlangsung? Ini akan dibicarakan orang dan lihat orang siapa pemenangnya. Tapi saya sudah bisa menduga bahwa pemenangnya yang negara yang menguasai teknologi dialah pemenang. Baik. Mengapa pemenang dalam negeri yang menguasai teknologi? Teknologi selalu mampu memecahkan problem yang dihadapi. Teknologi selalu bertahan dalam situasi apapun.
Teknologi adalah inovasi dan kreatif manusia dalam memecahkan bentuan. Dia tiada henti, dia non-stop. Teknologi 24 hours a day. Teknologi mampu mengadaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial masyarakat, bahkan merubah budaya dan sosial umat manusia. Teknologi dan inovasi merupakan karya manusia yang tidak ada tandingannya, tidak ada hentinya, tidak ada matinya. Teknologi adalah ideologi. Ini menurut Harbonas. Ini luar biasa. Jadi teknologi juga bisa menyangkut agama. Ini yang kita bisa diskusikan juga mendatang ya. Kendala ini kekurangannya. Teknologi juga bisa merusak dan membahayakan manusia apabila disalahgunakan. Maka disinilah Muslim perlu menguasai, para santri, para ulama perlu menguasai iptek ini agar teknologi tidak digunakan dengan hal-hal yang buruk. Nah, sekarang kembali lagi. Begitu bicara teknologi, saya teringat dengan bagaimana sejarah dunia, sejarah umat Islam di zaman Utsmaniyah dan Abbasiyah, bahwa orang Muslim pernah menguasai peradaban, pernah menguasai sains dan teknologi yang memberikan dampak sosial dan keagamaan. Ini ternyata orang Muslim. Sekarang lagi dibicarakan seluruh dunia, dunia sains, dunia teknologi, ternyata kontribusi orang Muslim itu banyak. Contoh, Ibnu Haytham. Dialah penemu kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton. Kita mengenal Isaac Newton. Dalam beberapa tulisan juga Isaac Newton sebagai orang nomor 2 dunia. Itu setelah Rasulullah, itu ada bukunya tuh 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nah, ini dia. Artinya orang-orang Islam berkontribusi besar, ulama-ulama sekaligus yang tidak saja hafal Quran, tapi dia memahami sains, memahami teknologi. Yang kedua, Ibnu Sina. Ini bapak dari pengobatan modern dan farmakologi. Seandainya Ibnu Sina ini hidup pada saat ini, mungkin dialah bapak corona, bapak COVID-19. Itulah Ibnu Sina. Yang ketiga, Al-Karaji. Sebagai ahli matematika pertama di dunia memperdekarkan teori aljabar kalkulus. Yang kita mengenal sinus, kosinus, tangan, kotangan. Itu berkat Al-Karaji. Dan saya pun pinter karena Al-Karaji ini. Ini teori geometri, matematik yang begitu penting dalam memecahkan problem-problem sains dan teknologi. Dia adalah penemunya ulama. Yang keempat, Al-Khawarizmi. Berjasa dalam menemukan angka 0. Tanpa angka 0 tidak ada perhitungan-perhitungan lain. Dan yang menciptakan trigonometri. Nah, itu dia. Luar biasa. Artinya kita belajar, sekarang terjadi semacam dikotomi antara ilmu sains, teknologi, dan ilmu agama. Kita harus kembalikan ini. Pesantren harus kembalikan ini. Ini adalah milik orang Islam. Penemu sains dan teknologi ada orang Islam. Penemu adalah kaum school dalam agama. Semacam pesantren ini. Nah, saya petik salah satu ayat ya. Itu dalam An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarul jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Sunallahu allazi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Ini ayat yang luar biasa, memberikan inspiring bagi orang engineer seperti saya termasuk di dalamnya. Karena apa? Di sini adalah bagaimana Allah menerangkan salah satu gejala alam, itu gunung-gunung. Watarol jibala, dan kamu lihat gunung-gunung itu. Nah, Indonesia banyak gunung. Tahsabuha jamidah. Dia tidak diam, dia bergerak. Tahu bergerak berkat sains dan teknologi. Orang dengan mata biasa tidak mampu melihat bahwa sains itu bergerak. Oleh karena itu, ini hal-hal penting. Ya. Kemudian ada sunallah. Maka tadi saya membacakan sunallah 3 kali. Berbuatlah perbuatan itu teknologi. Allazi atqana. Mungkin itu rekayasa. Semacam engineering. Nah, itu penting sekali. Betapa Allah mengajarkan pada kita untuk menguasai sains, menguasai teknologi. Inilah memberikan inspirasi pada kita bahwa semestinya orang Islamlah penguasa sains dan penguasa teknologi. Nah, maka saya sebutkan, kalau ingin menjadi Muslim yang mulia di zaman now, Indonesia, pahami Al-Quran, tentu paham Al-Quran, itu sebagai imtak, istilah dulu ini, dan kuasa imtak. Imtak dan iptek itu seperti mata uangnya tidak terpisah. Imtak dan iptek seperti mata uang. Oleh karena itu kita harus mampu mengembangkan sumber daya manusia kita, sumber daya manusia pesantren kita, tidak aja menguasai Al-Quran, tapi juga menguasai iptek. Maka di sini semestinya pemerintah harus investasi besar-besar dikatakan sumber daya manusia,
Karena sumber daya alam kita tidak bisa dipungkiri, kita luar biasa. Tapi sumber daya manusia kita kurang. Oleh karena itu ke depan pesantren diharapkan mampu mengembangkan santri-santrinya untuk menguasai sembilan teknologi. Maka saya belajar itu. Alhamdulillah, saya belajar banyak di Jepang, itu disebut Kogakubu, di teknologi, Faculty of Technology, Butsuri Tansagaku, kita aspek bumi yang bawah tanah. Artinya, saya belajar di bawah tanah, mengikuti bagaimana tren zaman ke depan bahwa kita bisa juga hidup di bawah tanah. Keahlian saya adalah membuat bangunan-bangunan bawah tanah, pertambangan bawah tanah tentu. Nah, oleh karena itu, saya bekerja termasuk dengan Pertamina. Jangan lupa masuk kita kita bertemu bukan saja di PHP, tapi kita juga bertemu di Pertamina. Pak Sugi sebagai komersial utama, saya sebagai researcher di Pertamina waktu itu tentu di jalan Jalan Perwira. Ya. Tapi hari ini saya banyakkan di Pak di jalan Diponegoro, di kontrak tim Pertamina ini, karena saya dengan work from home sekarang, saya tetap mengontrol pekerjaan Pertamina dari rumah. Tapi insya Allah bulan depan harus segera ke lapangan, banyak pekerjaan harus dilakukan. Dan juga di STEM Learning, saya bagaimana bisa mengajarkan ini semua berkat Zoom yang menguasai dunia. Jadi teknologi itu luar biasa, bisa mengubah dunia, mengubah budaya, bahkan mengubah persepsi agama. Ini yang perlu kita bisa mendatang. Bagaimana peran teknologi ke depan memberikan kewibawaan bagi national civilization. Nah, oleh karena itu, inilah hal-hal penting di dalam Islam. Innovation and creativity. Tadi Pak Mas Sudi sudah mengatakan tentang bagaimana kreativitas sangat penting. Di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayati li ulil albab. Ulil albab menjadi peranan penting. Bagaimana kita memanfaatkan akal kita ini, memberikan suatu inovasi baru, kreativitas baru. Alhamdulillah, jadi saya di dalam konteks ini hampir 5 tahun ini hampir semua presiden memberikan saya sebagai inovator prospek nasional terbaik. Oleh karena saya banyak menemukan teknologi baru, karena apa yang saya kerjakan selama ini adalah kebanyakan high tech, tapi saya mencoba membangun juga low tech. Ini hal-hal penting di dalam mengembangkan teknologi untuk umat. Bagaimana kita bisa membangun kemandirian bangsa Indonesia di bidang teknologi, karena sangat pokok ya Indonesia. Tadi Mas Sugi sudah mengatakan. Tapi satu lagi Mas Sugi, kita kekurangan teknologi. Apapun sumber daya alam kita bagusnya, hebatnya, banyaknya, luar biasanya, tidak ada manfaat karena orang asing semua ada di sini. Karena kita tidak menguasai teknologi. Nah, tadi sekarang kesempatan banyak. Saya ingin memberikan memfokus berkhidmat pesantren-pesantren untuk mengembangkan inovator baru yang prospektif di kalangan santri. Kita membangun bersama produk teknologi baru. Jangan beli. Jangan kalau sebelah kiri ini hanya beli. Tapi sebelah kanan kita mengembangkan otak kita sendiri bagaimana menghasilkan inovasi baru, teknologi baru menghasilkan diversifikasi yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sangat dasar. Nah, ini lebih besar Pak Habibie kemarin, alhamdulillah luar biasa. Tapi sayang kemarin baru kita mendengar R80 dicoret yang masuk dia. Sebagai PSN. Nasir Jamil, jadi harus berteriak keras yang anggota DPR nih. Program Pak Habibie R80 dicoret dalam agenda program strategis nasional. Strategis nasional. Masya Allah, ini luar biasa. Kita mengambil drone itu kelas bawah, income-nya lebih kecil. Kalau ini masa depan bangsa, R80 masa benar-benar masa, karena kita negara kepulauan. Ini harus diambil alih. Kita harus berteriak kepada pemerintah. Kalau drone itu pekerjaan mudah, saya juga membuat drone mudah dan sekejap. Ini karya besar bangsa. Jadi harus kita dorong agar N218 sudah jalan, N245, N270 sampai R80. Masya Allah. Tadi malam pun kita melihat peristiwa besar ya, NASA sedang mengangkasa keluar. Wah, itu saya kagum dengan Techno-X-nya. Melambungkan namanya satelit. Wah, itu anak muda baru 46 tahun yang mengembangkan satelit itu luar biasa. Oleh karena itu ke depan kita harus menguasai ini. Nah, Pak Habibie di atas, kalau saya melihat bawah, saya lihat bawah. Ini keahlian saya lihat bawah, lewat bawah tanah. Jadi kalau Pak Habibie lewat atas, saya mengerti lewat bawah. Saya adalah pembuat terowongan kereta cepat Jakarta Bandung. Alhamdulillah Cina mempercayakan saya.
Begitu MRT Jakarta pun Jepang mempercayakan saya untuk mendesain bagaimana keadaan bawah tanah. Inilah calon-calon. Nanti ke depan insya Allah tidak ada kontribusi orang Indonesia, ada kontribusi orang Aceh di sini. Jadi kita membuat MRT ada di sini semua di bawah tanah. Jadi ada jalur terowongan kereta api di bawah tanah semuanya. Inilah usaha-usaha yang bagaimana kita bisa mengembangkan pendengaran dan penglihatan kita enak jauh ke depan. Gitu ya. Maka saya fokus bersih di teknologi ini, meronsen